Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Sang Kandidat Bersama Membangun Jember. Ada 3 potensi di Jember yang menjadi sorotan nih ya Bapak, yang bisa dikembangkan lebih baik lagi. Pertama adalah pertanian, perkebunan, dan juga sektor pariwisata. Kalau menurut Pak Hendy sendiri bagaimana ini? Ya, perkebunan kita ini pertanian ya. Pertanian kita ini yang jelas kita hanya tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa pertanian kita ini kita hanya pandai untuk menanam dan menghasil hasil panen. Dan kita perlu di sini coba bayangkan di Jember ini daerah pertanian dan perkebunan. Tapi adakah kita punya tempat industri pupuk, tempat industri pembenihan? Kita belum memiliki itu. Yang dimiliki hanya beberapa bagian masyarakat yang memang punya kemampuan untuk itu. Tapi secara terorganisir, secara untuk kebutuhan petani yang secara menyeluruh, itu belum ada, Mbak. Dan ini kita perlu industri. Bayangkan seluruh pertanian kita tidak ada pupuk, masih ketergantungan sama orang lain. Bibit ketergantungan sama orang lain. Apabila di sektor hulu ini terjadi persoalan, bagaimana nasib petani? Katakan di sektor hulu ini aman, pupuk aman, bibit aman, petani jalan dah, hasil panen jadi panen yang bagus. Setelah itu penjualan lagi, marketing lagi. Dan ini persoalan lagi. Kalau ini tidak dikemas secara baik dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, sekali lagi, dan pemerintah daerah yang sebagai juri yang baik lah terhadap rakyatnya, masyarakat ini, agar masyarakatnya itu lebih sejahtera. Inilah disinilah peran sertanya. Hulunya, hilirnya ini belum ada yang mengelola dengan baik, Mbak. Makanya yang pertanian ini, termasuk di perkebunan, ini akan bermasalah. Padahal kalau ini dikelola dengan baik, dimaintain dengan baik, saya sangat yakin dengan sentuhan sedikit saja, dan untuk menciptakan hulu dan hilir ini tidak terlalu sulit menurut kami. Karena di atas hulu dan hilir sudah ada pemain-pemain yang memang bisa kita ajak bersama, bersinergi bersama-sama. Setelah itu kita kolaborasikan bersama-sama. Itu. Kemudian kalau untuk di sektor pariwisatanya bagaimana Bapak untuk solusinya? Pariwisata yang sekarang, pariwisata bisa ada orang yang hadir di sana kalau perkebunan ini berhasil, pertanian ini berhasil. Bagaimana kalau kita membuat pariwisata yang bagus, tapi sementara yang datang siapa? Kita kan harapannya dengan yang orang lokal dulu, masyarakat lokal dulu, masyarakat cinta dulu terhadap pariwisatanya, terhadap wisatanya. Sekarang dari lokal sendiri tidak ada yang tidak tertarik untuk ke sana karena memang daya belinya turun mereka, karena pendapatannya memang kurang. Itu mana bisa akan bergerak sektor pariwisatanya. Jadi artinya kearifan lokal, saya kembali bahwa sektor pariwisata itu sangat tergantung juga dengan kearifan lokal. Dari hasil dari UMKM ya, pengrajin batik, bermacam-macam kearifan lokal itu. Kalau mereka bergerak, otomatis pariwisata pun juga akan bergerak gitu, Mbak. Ini satu ikatan yang tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa kita membuat pariwisata itu hebat, sementara sektor lain tidak bergerak. Siapa yang mau datang ke sini? Harus berimbang ya. Harus Pak, berimbang di situ. Gitu. Baik, kalau kita berbicara melanjutkan dari sektor dan juga potensi yang ada di Kabupaten Jember, adakah gagasan dan juga strategi Bapak Hendy untuk mengembangkan sektor yang menjadi prioritas Kabupaten Jember jika hal tersebut dibutuhkan? Gagasan kami untuk memajukan Jember ke depan itu tentunya kita harus punya pemimpin ya, pemimpin yang tahu tentang persoalan Jember. Jadi pemimpin yang tahu apa permasalahan yang sebenarnya di Jember ini terjadi saat ini ya. Misi yang harus punya visi dan misi yang jelas, Mbak. Visi misi yang jelas, visi misi yang jelas itu harus pro terhadap rakyat. Dan bisa dirasakan langsung. Dalam hal ini kembali lagi apa yang bisa dirasakan langsung, bahwa petani kita perlu satu pendampingan, perlu satu advice, nasihat apa yang harus dia lakukan, tahapan-tahapan itu. Dan kita harus tahu pemimpin itu bagaimana keluhan petani itu, bahwa apa persoalan Anda, itu ada yang mendengar. Kalau itu pemimpin tidak mau mendengar apa yang petani keluhkan dan tidak langsung melakukan satu
aksi nyata kepada mereka, tentunya Jember akan terus begini terusan. Dan pemimpin ke depan harus mempunyai visi dan misi yang jelas, yang saya maksudkan jelas tadi. Apa yang dibutuhkan itu langsung bisa dapat direalisasikan. Sederhana, pembenahan Jember itu sudah saatnya sekarang. Kita harus melakukan sinergi. Itu kunci utama. Tool alat utama yang harus kita lakukan, melakukan sinergi terhadap seluruh masyarakat yang ada, seluruh stakeholder yang ada, kita kumpulkan bersama-sama, kita bahas persoalan itu, termasuk petani. Setelah kita lakukan sinergi, baru kita lakukan, sudah diputuskan, baru kita lakukan kolaborasi. Kita bersama-sama untuk melakukan kolaborasi, untuk dikerjakan bersama-sama. Setelah itu kita lakukan speed up, kita lakukan akselerasi. Dan tiga persoalan ini, tiga alat, kalau kita masukkan ke dalam satu sistem apapun persoalan itu tidak akan ada persoalan apapun ke depannya, dan seluruhnya akan bisa diatasi. Namun kuncinya harus bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, Mbak. Jember harus dikerjakan secara bersama-sama dengan sinergi, kolaborasi, akselerasi. Ini adalah kerja bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Dan akhirnya juga berdampak kepada birokrasi ya Pak nantinya. Pasti. Harapannya di situ. Ya, Bapak, seandainya pada tahun depan Bapak mendapat amanah atau kepercayaan dari masyarakat Jember dan tentunya pemirsa Jember 1 TV ini untuk mencalonkan atau maju sebagai calon Bupati Jember, apa saja visi dan misi Bapak Hendy untuk Kabupaten Jember ke depannya agar lebih baik lagi? Ya. Jadi Jember ini ke depan saat ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, tentunya visi dan misi yang sudah kami lakukan tadi, apa yang sudah kami sampaikan, bahwa kita harus melakukan sinergi dan berkolaborasi serta melakukan akselerasi. Visi dan misi, visi kita, Jember tidak boleh sedih, Jember tidak boleh susah lagi, Jember wajib makmur, Kabupaten Jember tidak punya predikat miskin, Jember harus kaya. Kenapa? Sumber daya yang hebat, sumber daya alam yang cukup besar, sumber daya manusia yang besar juga, ya, sumber daya alam yang cukup melimpah, sumber daya manusia yang cukup besar. Ini adalah satu modal yang tidak ada tidak semua daerah dapat seperti ini. Jadi visi kami, Jember harus maju ke depan, Jember harus makmur, dan tidak boleh Jember tidak makmur, ya. Dan untuk melakukan misinya kita harus melakukan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kembali lagi, kita harus bersama-sama dengan seluruh masyarakat Jember. Masyarakat Jember semua harus bertanggung jawab untuk bersama-sama membesarkan Jember ini secara bersama-sama, mulai dari desa sampai di kota, lakukan bersama-sama. Tentunya peran pemerintah, peran masyarakat, peran perguruan tinggi, peran pondok pesantren, itu harus kita kolaborasikan bersama-sama dan kita kerjakan dengan speed yang cukup tinggi, yang cepat, dan dengan akselerasi. Baik Bapak, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Sang Kandidat Bersama Membangun Jember. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Sang Kandidat Bersama Membangun Jember. Masih dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali di studio Jember 1 TV, yaitu Bapak Hendy. Banyak sekali yang telah kita obrolkan ya Pak pada segmen ini. Bapak, adakah statement Bapak jika tahun depan Bapak serius mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon bupati? Yang jelas kami sangat serius sebagai putra daerah, dan saya lahir di sini, saya sangat serius. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan di Jember ini, kita harus, bukan hanya saya yang harus menyelesaikan, tapi kita harus bersama-sama. Kami hadir tahun depan, bukan bahasa umum yang
biasa dibicarakan masyarakat adalah sebagai bupati, tapi lebih dalam dari itu saya adalah akan melayani masyarakat Jember. Saya hadir untuk melayani masyarakat Jember. Dan Jember tidak bisa hanya saya yang akan menyelesaikan, tapi harus bersama dengan seluruh elemen yang ada. Semua harus bersama-sama untuk menyelesaikan ini secara sinergi dan berkolaborasi, dan juga akan melakukan percepatan atau akselerasi. Karena Jember hanya bisa dilaksanakan dengan cara sinergi, kolaborasi, dan akselerasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan sesingkat-singkatnya. Gitu, Mbak. Sudah cukup, Bapak. Baik. Pemirsa, demikian tadi dialog kami bersama Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda tentunya dan juga membawa Jember lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak Hendy telah bersedia hadir di studio Jember 1 TV dan memberikan informasi terbaik kepada pemirsa Jember 1 TV tentunya. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang ini, Anda dapat mengaksesnya melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Prima Irfantari beserta kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di dialog sang kandidat selanjutnya. Salam 1 TV. Terima kasih Bapak.